Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar fams? Selamat hari Senin. Ini nih hari kentang sedunia. Liburannya belum puas, tiba-tiba udah usai karena harus masuk sekolah atau kerja lagi. Mana lagi puasa lagi? Ya. Wait, tapi semangat tetap nggak boleh pudar ya. Bagaimana enggak? Semangat itu jadi bahan bakar wajib yang ajib untuk menjalani hari, ibadah, dan berkarya. Yolah, biar makin semangat, ikut aja larut dalam tayangan Ragam Indonesia. Kita akan berkunjung ke sebuah daerah dataran tinggi di Pulau Jawa dan sejuta pesona. Wih, banyak juga nih balon udaranya. It's like a dream, fams. Jangan kira kita lagi di Kapadokia, Turki ya, fams. Jangan salah, fams. Balon hias ini masih di negeri kita tercinta kok. Tuh, lihat tuh. Cantiknya balon udara yang menghiasi langit dengan latar belakang Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau. Jadi, romantis-romantis gimana gitu? Festival balon terbang kini kembali digelar di Wonosobo. Ini adalah ajang berkumpulnya para komunitas pehobi balon udara Wonosobo, fams. Oh iya, dari 28 balon peserta atraksi ini, 25 diantaranya adalah komunitas balon udara terbaik yang udah terseleksi di ajang bergengsi Piala Bupati Wonosobo bulan sebelumnya. Oh my, wow, keren juga ya. Dalam satu tim komunitas balon udara biasanya terdiri dari 5-10 orang yang bertugas menerbangkan, fams. Nah, ini nih rahasia balon. Bisa mengembang dan terbang sempurna, yaitu dengan pengasapannya. Gas karbon atau hawa panas dari proses pengasapan memiliki massa udara yang lebih ringan dibandingkan dengan udara dingin di sekitarnya, fams. Makanya, balon yang awalnya tergulung bisa langsung mengembang. Untuk menerbanginnya, emang gak gampang. Butuh waktu 20-30 menit agar balon udara bisa mengembang dan terbang sempurna. Meski tanpa awak, ukuran balon udara khas Wonosobo ini bisa dibilang jumbo loh. Bayangin aja, fams. Diameternya bisa 3 meter dan panjang 7 meter. Total, di Wonosobo ini memiliki ratusan hingga ribuan komunitas pehobi balon udara. Wah, banyak juga ya. Anyway, penerbangan balon udara begini sebenarnya udah sejak lama nih menjadi tradisi masyarakat setempat. Biasanya sih, tradisi ini dilaksanakan pada momen Hari Raya Idul Fitri atau saat bulan Syawal tiba. Wah, pas banget nih. Ntar kita kesana ah. Diperkirakan ya, fams, tradisi seni budaya ini udah ada sejak tahun 1960-an. Kalau gitu, udah lebih dari setengah abad dong. Oh my, wow. Berbeda dengan perlombaan balon udara sebelumnya, penyelenggaraan Java Balloon Attraction 2022 ini, kegiatan penerbangannya dibuat serentak. Fams, ketinggian terbang ini juga menjadi strategi yang harus diperhatikan loh. Kalau terlalu tinggi, keindahannya bisa jadi berkurang. Soalnya gak bisa difoto karena kecantikan motif balon udara jadi tak terlihat. Jadinya ya percuma deh. Saat diterbangkan, operator yang bertugas di bawahnya juga harus mengatur posisi balon udara supaya nggak nabrak balon lain di sekitarnya. Oh iya, waktu terbaik untuk menerbangkan balon adalah saat pagi hari, fams, antara pukul 6 sampai jam 9 pagi. Nah, lewat dari jam tadi, biasanya angin semakin besar dan sulit dikendalikan. Maklum aja deh, musuh terbesar penerbangan balon udara adalah angin, fams. Di Indonesia, menerbangkan balon ini juga nggak boleh sembarangan loh, fams. Demi keselamatan bersama, ada undang-undang yang harus dipatuhi, berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Makanya itu, balon udara wajib ditambatkan alias diikat supaya nggak lepas, fams, dan membahayakan lalu lintas pesawat di udara. Kita lanjut keliling Wonosobonya ya, fams. Masih banyak hal unik dan menarik di sini, kayak yang satu ini. Wah, rame juga tuh bebek-bebek. Mau kemana sih tuh bebek, fams? Tunggu. Apa itu? Jangan-jangan alien. Wah, gawat. Yalah, ternyata orang Angon bebek tuh. Kirain apaan? Baru kali ini nih lihat yang beginian. Pengembala bebek di Wonosobo, Jawa Tengah memang beda, fams. Mereka gunakan penutup kepala khas dari bambu
namanya koangan, fams. Koangan ini bentuknya unik. Kalau dipakai, hampir menutupi separuh tubuh si penggembala, fams. Jadi aman dong ya dari sengatan matahari terik dan hujan. Para penggembala ini juga yakin koangan ini dia melindungi mereka dari bahaya sambaran petir. Soalnya lilitan pelepah pisangnya dipercaya sebagai penangkal petir. Wah, canggih juga dong koangannya. Fams, tahun 60-an, koangan ini berfungsi juga sebagai alat musik khas Wonosobo, dikenal dengan sebutan bundengan. Cara membuat bundengan ini nggak sulit, bahan utamanya dari bambu apus dan tali ijuk sebagai pengikatnya. Potong sesuai ukuran rangka bundengan, kira-kira 1,2 hingga 1,5 meter. Lebarnya antara 90 cm hingga 1 meter. Satukan potongan bambu sampai bentuknya menjadi rangka, fams. Lapisi dengan sumpring atau pelepah pohon bambu kering agar bundengannya tidak bocor dan keluar suara merdu saat dimainkan. Sumpring dan rangka bambu ini diikat kencang dengan tali ijuk, fams. Ijuk juga digunakan sebagai senar atau dawai. Sekarang sih bisa juga digunakan senar nilon, lebih tahan lama dan gak mudah putus. Riyen kan bapak kula duwe kados niku, keuangan wonten musike. Terus tinggal bapak kula teng sawah. Terus niku kan tinggal teng omah. Lah teng omah kan mboten enten wong. Kula tesih cilik niku. Dolanan niku tang ting tang ting tang ting tang ting. Nggih, suwe-suwe niku yo saged banter sak kendang ini niku yo saged niku. Sekarang bundengan siap dimainkan deh. Wow, alunan musik bundengan ini menyerupai suara gamelan. Lantunan musiknya syahdu, fams, bisa menenangkan pikiran, adem, ayem. Fams, bundengan juga terdapat 3 lembar inggis atau potongan kulit bambu. Jika diselipkan tegak, bisa menghasilkan efek suara gendang. Karena alasan inilah, koangan ini disebut dengan bundengan. Sebagai seniman bundengan, Pak Munir kerap mendapat undangan untuk tampil. Maklum, orang yang menguasai alat musik tradisional ini nggak banyak, fams. Keren, kita akuin sih. Yang beginian emang langka. Wah, Joy aja baru tahu, fams. Kamu gimana? Bayangkan, fams, kita ada di New Zealand, fams. Tapi ini adalah New Zealand versi mini. Tempat ini ada di Kabupaten Wonosobo juga, fams. Disebut mini New Zealand karena keindahan alamnya yang gak kalah dengan negeri burung kiwi itu, fams. Apalagi di sini punya suhu udara yang dingin menusuk tulang, fams. Gimana nggak dingin? Kawasan ini memang termasuk dataran tinggi. Tentu aja banyak tempat menarik di sini, kayak yang satu ini nih, fams. Dari atas langit Wonosobo, keindahan Telaga Menjer emang bener-bener tokcer. Keren banget, fams. Gak cuma memandang indahnya Telaga Menjer. Dari sini kita juga bisa menikmati nih sajian langsung para penerbang bebas yang melayang indah dengan parasutnya. Untuk olahraga para layang, biasanya memulai lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan memanfaatkan angin yang berembus. Kerennya lagi nih, fams, olahraga yang satu ini tanpa menggunakan mesin sama sekali. Berhubung sangat bergantung pada kondisi alam, maka parasut dan peralatan penunjang keselamatan menjadi syarat wajib untuk diperhatikan. Terletak di Desa Telogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Wisata alam yang satu ini emang cocok banget nih dikunjungi bareng teman atau keluarga. Suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah jadi kombinasi yang asik buat ngisi waktu liburan. Berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, teras kaca dan jaring laba-laba dengan latar belakang telaga, gunung, serta perbukitan menjadi spot foto favorit di tempat ini, fams. Oh iya, fams, Telaga Menjer adalah danau terluas yang berada di kaki pegunungan Dieng. Kedalaman Telaga Menjer ini bisa mencapai 45 meter. So, kapan nih liburan ke Wonosobo? Karena kalau udah mampir ke sini, keindahan alamnya bisa bikin puas, fams. Kuilah, let's go to Wonosobo. Kelihatannya sih, bucu pendem mirip nasi campur ya, fams. Isinya ada nasi putih, serundeng, dan ayam bakar.
Kelihatannya emang sederhana, tapi rasanya bisa memanjakan lidah kamu, fams. Wah, enak banget. Fams, hidangan bucu pendem ini asalnya dari desa Lancar, Kecamatan Wadas Selintang, Kabupaten Wonosobo. Dalam bahasa Jawa, bucu artinya nasi, sedangkan pendem berarti memendam. Maksudnya sih, bucu pendem ini bisa diartikan memendamkan sesuatu ke dalam nasi. Nah, ini dia, fams. Ayam bakar ngumpet di dalam nasi. Katanya sih, ayam bakar ini dipendam biar rasanya bisa tercampur dengan nasi. Wah, unik ya, fams. Supaya kelezatannya bisa cetar membahenol, ayam panggang ini harus diracik dengan bumbu rempah yang berlimpah, fams. Ini dia nih, kunci kenikmatan hidangan ini. Ada 2 bawang, ketumbar, kunyit, jahe, lengkuas, batang serai, daun salam, kemiri, gula jawa, dan garam. Semua bumbu ini langsung dihaluskan aja nih, fams. Proses pelumatan bumbu ini bisa membuat rasa masakan sedapnya maksimal. Kalau udah halus, lumatkan ke seluruh bagian ayam. Wes, jangan sampai ada yang kelewat ya. Wait, fams. Ayam ini juga harus ditusuk dengan batang bambu seperti ini. Katanya sih, supaya ayam ini matangnya bisa merata, fams. Tinggal bakar ayam sampai matang deh. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matang sempurna. Oh iya, fams. Ayam yang dipakai ini untuk bikin bocu pendam sebaiknya jenis ayam jago. Bobotnya juga harus sekitar 3 kg loh. Tuh, kebayang tuh. Gimana montoknya tuh ayam ya? Penggunaan ayam kampung supaya rasa ayam panggangnya ini lebih gurih. Kalau adanya ayam negeri, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi dagingnya lebih tebal dan agak berlemak. Tuh, fams. Minyak yang keluar dari daging ayam jago tuh. Harum banget. Bikin perut lapar. Oh iya, fams. Ayam dibakar sampai agak gosong supaya ada aroma khas bakaran. Kalau udah kayak gini nih, ayam siap dipendam ke dalam bucu alias nasi. Kalau masak bucu pendam, juga masih dengan cara tradisional, fams. Biasanya masyarakat desa Lancar masih memakai dandang untuk menanak nasi. Jangan lupa ya, tambahkan serundeng kelapa di atas dan di bawah ayam bakar. Lalu, tutup kembali dengan nasi setelah dimasak setengah matang. Kalau udah rapi, masak kembali sekitar 3 jam. Maklum sih, nasi yang dimasak ini juga banyak, fams. Fams, memasak bucu pendam ini sebaiknya dengan api kecil, supaya nasi dan ayamnya matang sempurna. Fams, bucu pendam ini disajikan oleh masyarakat desa Lancar ketika ada acara sedekah bumi. Biasanya sih saat panen atau usai panen raya. Bucu pendam ini selalu hadir menjadi menu utama, fams. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah. Bucu pendam ini biasa disantap usai berdoa bersama oleh seluruh masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Wah, semoga berkah ya. Saatnya berkenalan dengan camilan yang ada di Wonosobo. Gak jauh dari pusat kota Wonosobo, ada sebuah kios yang menawarkan panganan khas yang disebut dengan kue sagon alias sagon rangin. Di sini, sagon yang paling terkenal ini milik Bu Ning Sono, fams. Ibu Ning Sono, yang akrab disebut dengan Bu Ning, udah terbiasa membuat sagon saat beliau kecil. Gak heran kalau tangan terampilnya ini bisa menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati sagon. Setiap hari, gak kurang dari 300 kue sagon ludas terjual. Wait, sagon milik Bu Ning ini udah mulai modern loh, fams. Bu Ning ini dia sudah mengkreasikan sagon dengan berbagai rasa. Dengan cara ini, pangsa pasarnya gak hanya dari kalangan berumur aja, tapi anak muda pasti tertarik deh. Untuk menambah variasi rasa dari sagon rangin, Bu Ning menambahkan isian di dalamnya, seperti sagon pada umumnya, fams. Sagon kekinian dibuat dengan bahan dan proses yang sama, fams. Selain tepung beras, harus ada kelapa parutnya juga. Oh iya, kelapa yang digunakan untuk pembuatan sagon harus kualitas terbaik. Kalau kelapa terlalu muda, hasil sagonnya bisa jadi lembek, fams. Sedangkan kelapa yang terlalu tua, rasanya jadi kurang nikmat. Yang membedakan sagon kekinian ini terletak pada tambahan isian di dalamnya, fams. Bisa pilih sagon rangin dengan isi potongan pisang, fams. Kalau yang suka manis, bisa pilih sagon rangin dengan potongan gula jawa atau coklat. Tapi, sagon rasa-rasa ini punya daya tahan lebih pendek daripada sagon rangin original, fams. Kalau rasa original bisa bertahan hingga 3 hari. Sedangkan sagon dengan isian rasa lainnya hanya bisa bertahan 1 hari aja. Maklum, Bu Ning hanya menggunakan bahan-bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Untuk buat tangan, sebaiknya pilih sagon rangin original aja ya, fams. Kudapan yang satu ini bisa tahan lebih lama karena pada proses pembuatannya tanpa sentuhan modern sama sekali. Dengan cetakan kaleng khusus, bakal jadi kue sagon berisi campuran tepung beras ketan, vanili, serta parutan kelapa dan sedikit gula pasir untuk menguatkan rasa manis.
Fams, sagon dibakar dengan anglo tanah liat berisi bara arang sebagai pengganti kompor. Cara ini sudah dilakukan sejak dulu dan gak berubah sama sekali. Katanya sih, hasil pembakaran dengan anglo, hasilnya dianggap lebih baik dibandingkan dengan kompor, Fams. Oh iya, agar matangnya rata, bagian atas adonan sagon ini perlu dibakar juga, Fams. Caranya, cukup letakkan piring kaleng berisi bara api di bagian atas sagon. Karena dimasak dari kedua sisi, teknik mematangkan sagon ini nggak perlu waktu lama, hanya sekitar 5 menit aja. Kue sagon rangin khas Wonosobo sudah siap dikonsumsi. Wait, tapi nanti ya, kalau udah waktunya berbuka puasa. Jangan sekarang. Ya, masih menjalani puasa. Pasti dong ya, badan terasa lemas. Maklum aja, selama berpuasa kita kehilangan berbagai nutrisi dan cairan yang dibutuhkan tubuh. Nah, makanya nih, kita nggak boleh absen untuk dapat asupan makanan yang kaya akan nutrisi dan cairan. Fix, kalau buah sih, udah kudu wajib nih, ada di setiap pilihan makanan kita selama bulan Ramadan. Ya nggak, Fems? Waduh, udah kebayang, segar dan manis ya. Apalagi kalau memetiknya sama kamu. Asik. Daerah Brastagi bukan hanya cocok buat ngadem. Dataran tinggi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini nih, Fems, jaraknya cuma 66 km dari kota Medan, Fems. Brastagi juga populer sebagai kota tujuan wisata. Agrowisata ini bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa dinikmati di sini, seperti wisata petik buah stroberi. Pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk ke kebun stroberi, Fems. Kalau memetik buah untuk dimakan atau dibawa pulang, pastinya harus bayar ya. 1 kg stroberi dibanderol dengan harga Rp80.000, Fems. Pengunjung yang datang ke agrowisata ini kebanyakan bertujuan membawa stroberi sebagai oleh-oleh. Soalnya, stroberi di pedagang asongan lumayan lebih mahal, Fems. Kalau nggak mau petik, tenang. Buah stroberi sudah disediakan di bawah pondok kok. Para pengunjung tinggal duduk dan cicipi buahnya. Paling enak nih, stroberi dicocol dengan saus coklat. Rasa asam buah stroberi bisa dinetralisir dengan manisnya coklat. Katanya sih, ide menambahkan selai coklat datang dari permintaan wisatawan mancanegara, Fems. Kalau mau mengunjungi kebun stroberi, sebaiknya datang sebelum musim penghujan. Stroberi biasanya tumbuh lebih lebat. Kalau sudah masuk musim hujan, biasanya jadi jarang tumbuh karena mudah membusuk. Kalau mau lebih gampang lagi sih, kita bisa ngedapetin buah stroberi di pasar buah Brastagi. Di sini juga jadi salah satu destinasi dan daya tarik wisatawan, Fems. Gak heran, hasil perkebunan sayur dan buah di Brastagi ini menjadi unggulan di wilayah Sumatera Utara. Buah yang dijual di sini juga beraneka ragam, Fems. Hasil utamanya sih ada jeruk madu dan buah markisa. Tapi buah lain seperti mangga, manggis, dan alpukat juga ada. Bahkan buah yang cukup langka juga ada, Fems. Seperti buah biwa ini nih. Gak cuma dijual eceran, pedagang buah di sini rata-rata menerima pesanan secara grosir. Buahnya dijamin mulus-mulus deh, kayak kulit bayi. Oh iya, Fems, kandungan stroberi itu bagus untuk kesehatan mata loh. Kandungan vitamin C yang melimpah padanya bisa melindungi mata dari kerusakan. Dengan begitu, kesehatan kornea dan retina ini jadi terjaga. Gak ada tuh istilahnya mata sepet dan kunang-kunang karena berpuasa. Kalau yang satu ini pasti kenal dong, buah srikaya. Iya, Fems. Buah srikaya merupakan jenis buah yang bisa tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis. Buah ini juga banyak ditemukan di Pulau Lombok, Fems. Apalagi daerah Lombok Timur. Wah, kalau lagi musimnya sih, gak kalah kayak panen buah jeruk, Fems. Menjamur di mana-mana. Srikaya merupakan sejenis tanaman perdu. Pohonnya tumbuh sebagai semak dan termasuk dalam rumpun pohon kecil. Ya, bisa dianggap pohon liar, Fems. Sebenarnya, srikaya ini dia berasal dari Amerika Tengah, lalu kemudian diperkenalkan di Thailand. Tanaman ini dikenal mudah berbuah, Fems. Dalam umur 2 tahun aja udah bisa berbuah. Bahkan kalau ngerawatnya dengan benar, dalam setahun bisa 3 kali panen loh. Gak heran, Fems, kalau di Lombok ini gampang banget menemukan buah srikaya. Bisa dibilang nih menjadi berkah sih, Fems, karena emang sebenarnya jarang dibudidayakan untuk komersil. Tahu nggak kenapa, Fems? Karena buah srikaya kan ini termasuk golongan buah yang mudah rusak. Begitu dipanen harus cepat dikonsumsi. Hitungannya 1 hari aja. Udah lembek atau empuk gitu buahnya. Ya tandanya sih emang udah matang, Fems.
Tapi kalau nggak dikonsumsi, kan ya makin banyak terus itu buah srikayanya. Karena itulah, yang dipanen yang masih sedikit rada keras. Ini dilakukan agar masih bisa disimpan untuk beberapa hari dulu sebelum dikonsumsi untuk diperjualbelikan. Cara memetiknya juga mudah, fams. Karena pohonnya kebanyakan pendek-pendek. Tapi kalau yang batangnya menjulang tinggi bisa menggunakan galah. Mudah banget kok dipetik dari pohonnya. Kalau mau petiknya udah matang dan langsung dikonsumsi pun bisa juga kok, fams. Karena srikaya ini dia termasuk buah yang dikonsumsi secara langsung. Pastinya nih, fresh from the tree. Hehehe, maksudnya langsung dari pohon ya, fams. Hehehe. Apalagi buah srikaya ini dia juga memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh kita, fam. Seperti menjaga sistem pencernaan, menjaga daya tahan tubuh, dan menjaga gula darah stabil. Ini dikarenakan kandungan serat pada buah srikaya ini cukup tinggi, fams. Dalam hitungan 160 gram buah srikaya mampu memenuhi 17% kebutuhan serat tubuh kita, fams. Kalau dikonsumsi secara rutin akan membantu banget nih. Kandungan antioksidan dan karbohidratnya dapat menjaga pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita. Wah, cocok banget nih buat yang lagi berpuasa. Tapi ingat, fams, kalau ada putih-putih pada kulit srikaya, dibersihkan dulu ya dengan menggunakan sikat. Putih-putih ini merupakan jamur yang tumbuh karena cuaca yang lembab atau cuaca yang kering. Jamur-jamur ini bisa ditangani kok, fams, dengan cara rajin menyiramkan air ke pohon srikayanya, fams. Pasti hasil buah srikayanya juga lebih baik lagi dan lebih lezat lagi. Fams, srikaya ini bisa berubah jadi pizza yang enak loh. Maksudnya bisa diolah jadi pizza. Inovasi kuliner memang sangat pesat. Dan pizza buah ini jadi bentuk pengembangan dari makanan pizza itu sendiri. Gak hanya topping yang biasa seperti daging atau keju, pizza buah kini banyak dikembangkan di kedai-kedai pizza. Kaget kan? Pizza buah kayak apa ya? Yang pasti segar dan gak kalah lezatnya nih dengan pizza daging, fams. Dijamin, fams, buat menu untuk berbuka puasa juga cocok loh ini. Cus deh, cicipin pizza satu ini ya, fams. Kalau jalan-jalan ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk mampir ke salah satu warung Hidden Gems yang menjajakan berbagai menu ala Italiano dengan kearifan lokal, fams. Warung ini menyajikan berbagai macam jenis pizza yang endolita banget, fams. Kearifan lokal di sini dimaksud karena rasanya sudah dicocokkan dengan lidah orang Indonesia, fams. Tapi tentu cara memasak pizza, tekstur, dan topping sebagian masih layaknya seperti di negara asalnya, fams. Hidangan yang berasal dari Italia ini emang sudah berumur berabad-abad, fams. Semakin kesini, makin banyak inovasi dari pizza-pizza. Emang deh ya, si bundar pipih yang dipanggang ini banyak diminati oleh banyak negara, termasuk Indonesia, fams. Gak heran kalau variasinya terus berkembang. Di warung pizza ini, memasaknya masih ala tradisional, kayak membuat pizza di Italia, fams, dengan menggunakan tungku. Padahal di Italia sendiri, udah susah nih menemukan restoran yang membuat pizza dengan menggunakan tungku. Meski jarang, tapi di wilayah pedesaan-pedesaan Italia, masih bisa ditemukan yang memasak dengan tungku seperti ini, fams. Tiap harinya, tungku dipersiapkan dengan membakar kayu bakar ya, fams. Kalau orang Lombok sih, menyebutnya dengan kayu kareng. Kayu ini dapat menjaga suhu di dalam tungku secara lama, fams. Meski menjadi salah satu hidden gem, karena letak warung pizza ini berada di pojok belokan suatu jalan, tapi nggak pernah sepi dari pengunjung, fams. Semua yang datang di sini bisa menyaksikan proses pembuatan pizza di dalam tungkunya, fams. Emang menarik sih. Nah, for your info nih, pizza diyakini berasal dari daerah Napoli, Italia. Kuliner ini semakin berkembang sejak tahun 1889 dengan pizza yang dilengkapi dengan berbagai taburan di atasnya, yaitu menambahkan keju mozzarella, daun basil, dan saus tomat. Perpaduan tiga warna bahan-bahan ini seperti menggambarkan bendera Italia. Pizza dengan gaya baru ini dipersembahkan untuk Ratu Italia saat itu yang bernama Putri Margherita. Sejak saat itulah pizza modern ini dinamakan pizza margherita dan terus dikembangkan serta semakin bervariasi hingga saat ini. Memasaknya nggak bisa sembarangan, fams. Perlu belajar, seperti untuk membalikan atau memutar-mutarkan adonan pizza saat berada di dalam tungku, fams. Kalau enggak, ya nggak rata nanti pizzanya. Sekali memasak di dalam tungku, nggak membutuhkan waktu yang lama loh, fams. Begitu masuk, paling kurang lebih 2 menit aja, fams. Kalau enggak, malah membuat pizzanya gosong. Cepet banget kan? Gimana nggak cepat coba, fams? Suhu di dalam tungkunya ini bisa mencapai 300 derajat Celcius loh. Wih, kayak apa coba tuh panasnya? Panas banget pastinya kan? Udah kayak sulap aja nih. Masuknya masih adonan dan gak lama keluarnya udah berbentuk pizza. Hehe, terbaik deh. Kalau penasaran sama pizza dengan topping srikaya, bisa datang ke sini nih. Yuk, mari.
Wih, ini dia andalannya nih warga plus 62 buat berbuka. Apalagi kalau bukan timun suri. Bulan puasa emang nggak lengkap tanpa si buah kuning segar ini, fams. Apalagi kalau kita lihat panennya begini nih. Wih, makin kesengsem deh. Wait, tapi sebelum kita nikmati kesegarannya, kita kenalan dulu yuk dengan buah yang satu ini. Fams, meski dinamakan timun suri, buah ini ternyata bukan termasuk ke dalam keluarga mentimun loh. Bentuknya yang lonjong panjang lah yang membuatnya dikenal dengan nama timun suri. Buah yang populer di Jakarta sejak tahun 1970-an ini memang bukan hanya terkenal karena kelezatannya, namun sudah menjadi bagian dari budaya negara kita, fams. Soalnya, setiap memasuki bulan Ramadan, pasokan buah ini pasti melimpah dan jadi inceran konsumen. Tapi kamu penasaran gak sih, fams? Kenapa buah ini hanya eksis pada bulan Ramadan aja? Jadi begini nih, biar Joy jelasin ya, fams. Banyak masyarakat yang masih salah persepsi nih, fams. Timun suri ini bukanlah buah musiman. Jadi buah ini bisa ditanam dan dipanen kapan aja. Jadi jangan salah sangka, buah ini hanya musim pada bulan Ramadan saja. Permintaan timun suri ini memang paling banyak pada saat bulan puasa tiba. Oleh karena itu, petani biasanya hanya menanam timun suri menjelang bulan suci ini, fams. Buah yang memiliki nama latin Cucumis lativus ini rata-rata dapat dipanen 60 hingga 70 hari setelah penanaman bibit. Makanya, ibu-ibu dan bapak-bapak petani di desa Tanjung Baru, Sumatera Selatan ini, sejak 2 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah sibuk menanam bibit timun suri, fams. Sehingga saat waktunya tiba, timun suri siap dipanen dan didistribusikan ke pasar. Perawatan yang mudah dan murah jadi salah satu alasan para petani ini buat rame-rame menanam buah ini. Selain jadi permintaan yang tinggi, pastinya juga jadi ladang cuan dong, fams. Selain rasanya segar, efek dan manfaat setelah mengkonsumsi buah ini membuatnya jadi andalan masyarakat kita, fams. Gimana enggak? Setelah berpuasa seharian, tubuh kita ini pasti kehilangan banyak cairan dan energi. Nah, buat yang lemas selama berpuasa, langsung aja nikmati segarnya timun suri. Soalnya, buah ini dapat mengembalikan kesehatan tubuh dengan cepat nih, fams. So, thanks to zat gizi fruktosa yang terkandung dalam timun suri, fams. Zat ini dapat membuat tubuh kita ini lebih cepat pulih setelah berpuasa seharian. Lebih kerennya lagi, kandungan karbohidrat yang tinggi ini tentunya dapat langsung jadi booster buat energi kita, fams. Oh iya, fams, banyak yang menyangka kondisi timun suri yang merekah atau retak biasanya juga dikatakan meletek. Dianggap sebagai pertanda matang dan lebih nikmat dibandingkan tidak meletek. Padahal timun suri yang meletek ini sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, fams. Pertama, kekurangan hara kalsium sehingga bagian terluarnya rapuh dan tidak kuat. Faktor kedua, dapat disebabkan oleh kadar air tanah yang tinggi sehingga pecah buahnya. Malahan, menurut ahli, konsumsi timun suri dalam keadaan meletek ini justru perlu berhati-hati. Karena kondisi fisik buah ini berpeluang besar terinfeksi bakteri yang berbahaya untuk sistem pencernaan loh, fams. Untuk dikonsumsi banyak cara mengolah timun suri. Tapi yang paling populer tentunya es buah timun suri dong. Joy paling suka nih, fams, jika disajikan dengan sirup dan susu. Wih, segar manisnya pol. Nah, gimana? Udah siap buat menyantap timun suri buat berbuka nanti? Cus, langsung aja ke toko buah langganan kamu dan nikmati segarnya timun suri saat maghrib nanti, fams. Ternyata buah maja tak sepahit namanya, fams. Buah yang berkulit keras ini, bagian dalamnya mirip jeruk. Aromanya juga cukup kuat. Bahkan ada yang manis. Fams, buah maja ini memang ada 2 jenis. Ada yang disebut maja legi dan maja pahit. Maja legi ini buahnya lebih kecil dan sering dikonsumsi. Jika sudah matang, rasanya manis menyegarkan. Yang terkandung dalam buah maja itu adalah serat yang larut air sehingga dia bermanfaat untuk menurunkan kadar lemak jahat dalam darah. Buah maja memang istimewa, tak bisa dilepaskan dari kisah kerajaan Majapahit. Katanya ketika membuka hutan tarik bersama para prajuritnya, Raden Wijaya menemukan pohon maja yang berbuah lebat. Salah seorang prajurit lalu mencoba memakannya, dan ternyata rasanya pahit, fams. Dari peristiwa itu, berdirilah kerajaan yang dinamakan Majapahit. Gara-gara rasanya yang pahit, jarang ada orang yang mau memetiknya, fams. Padahal ada buah maja yang rasanya manis, tapi sulit didapat. Petik yang pahit aja deh. Kalau dibuat rujak, rasanya enak juga kok. Seger. Wah, sudah capek metik ternyata masih muda. Untung deh, ada stok buah maja yang udah tua, fams. Biar makin komplit, siapkan nanas, mangga, timun, dan apel. Kupas dan potong buahnya, fams. Buka buah maja dan ambil isinya. Campur dengan buah lain yang dicacah halus ya. Jangan bingung, rujak legi ini memang beda dengan rujak biasanya. Lebih mirip minuman daripada rujak. Selanjutnya, ulek cabai dan garam. Tambahkan ke dalam baskom.
Begitupun gula jawa yang diiris tipis-tipis. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air secukupnya aja. Jadi deh, rujak legi nan menggoda selera. Tuangkan di gelas ya. Segernya bikin adem. Rasanya komplit. Pedas, asin, manis, asam, dan sedikit pahit. Cocok banget nih dinikmati saat cuaca panas. Katanya sih, rujak legi ini kerap disajikan ketika ada hajatan besar di kampung, fams. Ya, gitu deh. Nonton Rekam Indonesia nggak hanya nikmat dan berguna, tapi bikin puasa jadi nggak berasa. Gimana nggak, fams? Kita kan selalu bahas yang segar-segar dan menarik. Oke lah, jangan lupa saksikan terus ya Rekam Indonesia di waktu dan jam yang sama. Tentunya hanya di Trans 7 TV kesayangan Anda. Kita pamit undur diri ya, fams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.